Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali dengan Muda di sini. Di kesempatan kali ini aku akan berbagi cerita tentang perubahan suami aku setelah menikah dengan aku. Jadi sesuai dengan judulnya, suami bule berubah setelah menikah dengan orang Indonesia. Jadi kita langsung saja ya teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, bahagia dan tidak kekurangan suatu apapun bersama keluarga tercinta. Jadi awal-awal mula itu perubahannya itu nggak langsung gitu teman-teman. Bertahap dan pelan-pelan, nggak langsung nikah seminggu kemudian berubah gitu, enggak, sampai tahunan itu minimal setahun setengah ya. Jadi awal mulanya yang pertama itu suami aku itu pertama-tama itu, tapi aku nggak bisa apa itu namanya negur gitu ya, cuman mikir saja, nggak mikir sih, cuman batin gitu loh. Di sini ada warung kok dia belanjanya jauh banget. Jadi suamiku itu suka banget belanja di toko jauh banget. Padahal di dekat rumah itu ada jalan kaki 5 menit gitu ada teman-teman. Tapi dia itu pilih yang naik mobil 15 menit. Aneh kan? Nah, terus lama-lama aku tanya, ngapain sih belanja di jauh, di sini aja ada gitu. Dia bilang aku suka di sana gitu. Terus lama-lama aku tahu karena hari-hari itu kan kerjanya di dalam ruangan gitu. Jam 7 sampai jam 5 sore, jam 6 sampai jam 4 sore. Kadang itu jam setengah 6 pagi sampai jam 6 sore, teman-teman. Jadi itu dia kalau belanja jauh itu kan sambil nyetir mobil, sambil lihat-lihat, jadi fresh gitu ya. Jadi terus lama-lama dia berubah, lama-lama terus mana yang aku suka itu yang kita mau belanja, enggak harus ke yang jauh gitu, enggak. Dan sekarang yang kedua itu suami aku enggak suka bau-bau masakan goreng-gorengan, itu enggak suka teman-teman. Tapi lama-lama suka, lama-lama membiarkan istrinya mau masak apa aja terserah. Dulu itu kalau aku goreng ayam itu ya kan enak banget kan, goreng ayam, anakku suka ayam gitu. Nanti dia sekarang kan pandemi jadi kerjanya di rumah, dulu kan kerjanya di tempat kerjanya di sana. Jadi kalau pulang padahal itu masakan itu sudah matang teman-teman. Tapi kan kalau masuk rumah itu kan bau kan, langsung jendela sana dibuka, jendela sana dibuka, jendela sana dibuka, tapi pintu enggak, cuman jendelanya. Setiap aku masak gorengan begitu teman-teman, dan aku merasa lama-lama ngapa dibuka biar itu anginnya masuk keluar gitu. Oh panas ya, iya gitu. Terus musim salju aku masak gorengan gitu, kenapa ya semua dia ya dingin gitu, aku bilang itu hawanya biar keluar. Tapi itu suamiku nggak mau bilang baunya aku nggak suka gitu, enggak, cuman dia biar baunya itu keluar gitu. Suamiku juga suka makan ayam goreng, itu suka teman-teman, tapi baunya itu kan di rumah seperti ini kan baunya nggak bisa keluar ya, walaupun masaknya itu ada kipasnya di dapur gitu, masih ada aja gitu. Jadi enak tinggal di kampung teman-teman, masak di luar rumah gitu keluar, jadi nggak bulek-bulek gitu di dalam ruangan gitu. Lama-lama terus akhirnya suamiku tak masalah, aku mau goreng ikan asin, mau goreng apa. Nah, sekarang kita menuju yang ketiga. Yang ketiga ini waktu awal-awal 2 tahun hidup bersama suami itu, aku bilang sama dia kalau aku mau memelihara kucing. Dan dia ekspresinya sudah. Terus dia jawab, terus besok lagi aku bilang lagi, suamiku itu kalau bilang nggak boleh itu nggak bilang gini, nggak boleh gitu, nggak, cuman gimana gitu loh, ngomongnya gimana, hawanya gimana. Suamiku itu nggak pernah janji teman-teman, nggak pernah janji juga, nggak pernah bilang no gitu, nggak pernah. Cuman apalagi janji-janji itu belum pernah, suamiku itu belum pernah janjiin apapun sama aku, belum pernah. Seharusnya aku janji padamu sayang gitu kan, demi Tuhan. Terus terus lama-lama nanti itu nggak sampai lama kok teman-teman, mungkin nggak ada setengah tahun, terus nanti aku bilang lagi, aku kasih foto cute-cute lucu-lucu kucing, aku lihatin video lucu-lucu. Suamiku itu kalau ngelihat video juga anjing, kucing, binatang semua lucu-lucu gitu dilihatin, yang pokoknya yang lucu-lucu gitu ya. Terus dia punya kucing itu sibuk di mana-mana, banyak
rambut, banyak kotor, juga harus memelihara, kalau mau pergi-pergi juga harus dijaga, terus nggak segampang kamu pikir, dia bilang gitu kan. Ya nanti aku jaga, aku bersihin, aku bilang gitu kan. Ada temennya suami itu punya kucing, terus anaknya banyak, terus mau dikasih-kasih gitu teman-teman. Oh lucu banget, terus ini ada kucing gratis lagi. Soalnya di Norwegia itu kucing ada yang beli, ada yang gratis aja. Gratisnya itu kasihkan gitu teman-teman. Terus aku bilang lagi sama suami, nanti kalau kita mau pergi-pergi siapa yang jaga, dia bilang gitu. Dikasih keluar saja, aku bilang gitu. Terus kan dia nggak tega kalau kita mau kemana terus kucingnya ditaruh luar gitu, nanti kalau ada apa-apa kan kita nggak ada gitu. Terus aku bilang sama waktu makan-makan bareng sama mertua keluarga besar suami, waktu makan bareng, terus aku bilang gini, aku itu mau beli kucing mak, aku bilang gitu. Orang mertua aku yang cewek, hah kamu mau beli kucing ya? Iya, yang itu ya, yang besar, yang bulunya panjang-panjang, yang putih itu. Suamiku malah sok, jangan bilang begitu dah, dia itu pengen. Iya kan, mertua aku itu suka banget kucing, yang emaknya, yang bapaknya nggak suka. Yang emaknya suka, dulu punya kucing, terus kucingnya sudah meninggal, terus dia nggak mau jaga lagi kucing. Terus emak aku, iya beli aja, mudah beli aja gitu. Nanti aku bantuin mak mertua aku. Oh iya ya, bantuin ya. Yang mana mak? Aku bilang ini. Wah ini mahal mak, ya aku nggak beli, aku gratis saja. Nggak apa-apa, nanti aku beliin mak mertua aku itu ya. Aku nggak mau, aku maunya yang gratis saja, yang apa itu, yang kucing beli itu kan dia nggak bisa banyak di luar teman-teman, harus di dalam rumah. Nanti kalau kita pergi nggak bisa ditinggal di luar kan, juga sibuk. Terus akhirnya beberapa minggu kemudian suamiku, oke, terus akhirnya kita jemput kucingku. Akhirnya punya kucing, dan akhirnya suamiku, sayang banget sama kucing. Sayangnya minta ampun. Makanan apa-apa dibeliin, mainan. Senang banget. Ini lihat teman-teman, ini nih tempat tidurnya kucing. Padahal kucingku punya tempat tidur, sudah dibeliin tempat tidur seperti kasur bulat gitu ya. Ini nih punya kita, kalau mau nonton TV leha-leha kan harus pakai selimut karena dingin ya. Padahal ini di bawah sudah ada. Ini ini khusus buat kucing beli. Dikasih ini lagi. Kebangetan sayangnya itu, ya Allah. Dan kita menuju yang keempat. Awal-awal kita hidup bersama itu suamiku setiap hari ganti handuk waktu mandi gitu ya. Habis mandi terus ditaruh di ranjang kotor gitu. Dia itu pakaian juga setiap hari dicuci sendiri, dan nyucinya itu cuma berapa teman-teman? Baju 2, baju sendiri, handuk kadang cuma 2. Handuk 1 juga dicuci teman-teman. Aduh, gregetan aku mau ngelihatin gitu ya. Terus aku nggak bisa negur, aku juga nggak bisa ngomong gitu loh, kamu itu harus nggak usah tiap hari ganti handuk gitu, nggak bisa aku. Lama-lama aku bilang, handuk ini nih kalau dijereng kan kering, diginiin kan kering di tempat jerengan gitu loh, kering, jadi dipakai lagi juga nggak bau. Lihat nggak bau, minimal 5 hari 1 kali lah ganti handuk, dia bilang. Ini kan sudah kotor, masa dipakai lagi? Coba kita, aku, mana nggak bau. Terus lama-lama dia ganti handuknya 2 hari sekali, terus lama-lama 1 minggu sekali, dan sekarang 1 minggu sekali. Awal-awal itu susah teman-teman, nggak susah sih karena sudah terbiasa seperti itu ya, jadi butuh waktu. Sampai sekarang pun walaupun aku nggak ganti, dia ganti sendiri. Dan dulu awal-awal itu apa-apa nyuci sendiri teman-teman, dia suami aku itu. Baju dicuci sendiri, baju cuma 2 itu cuci sendiri. Nanti handuk itu sendiri, handuk buat lap tangan dan handuk mandi sendiri. Cuma 3, jadi handuk 3 gitu. Aku ngeliatin gregetan, terus aku lama-lama bisa ngomong, aku saja yang nyuci, kamu nggak usah nyuci. Enggak, aku bisa nyuci gitu. Enggak, biar aku aja, kamu kerja saja. Karena aku nggak tahan melihat suamiku cara mencuci, kan sayang kan, mesinnya besar, baju cuma 2, nggak, gimana sih, nggak tega aku melihatnya, aduh. Dan lama-lama suamiku, aku membiarkan aku mencuci, dan sekarang rata-rata yang nyuci baju aku teman-teman. Dia masih nyuci tapi rata-rata aku, karena
Sebelum dia nyuci, aku sudah cuci duluan. Bagi aku itu suamiku banyak sekali perubahan, adaptasi hidup bersama aku itu banyak banget teman-teman. Terutama juga lebih banyak kegiatan, lebih banyak pekerjaan. Dulu habis kerja pulang itu bikin makan, terus nonton TV atau main game gitu. Sekarang habis kerja makan, habis makan bantu anak ngerjain PR, habis ngerjain PR itu waktu apa namanya olahraga anakku atau tandingan anakku kan waktunya nggak sama ya. Nanti kalau ada waktu habis habis ngerjain PR, ada waktu suamiku istirahat 1 jam 30 menit atau 2 jam atau 30 menit gitu ya. Terus nanti nganterin olahraga, nganterin atau juga tandingan gitu. Habis itu nanti sudah jam 9 malam, setengah 9 malam, sudah capek. Hari-hari begitu teman-teman. Jadi suamiku tuh tambah sibuk juga, waktunya itu sudah penuh gitu loh, sudah bahkan waktu dia sendiri gitu itu sedikit banget, semua dipakai waktunya untuk keluarga. Dan awal-awal juga suami aku itu setiap hari itu buangin sampah teman-teman. Plastik itu kan kering ya, seperti kalau makanan basah harus dibuangkan, soalnya habis makan besok bau gitu kan. Itu walaupun enggak penuh itu dibuang setiap hari, dan aku bilang, yang dibuang makanan saja, yang ini nggak usah dibuang. Ini kan sampah harus dibuang biar nggak bau, dia bilang gitu. Ya udah aku bilang gitu, aku minum dulu ya, kering ini tenggorokanku. Terus aku bilang ya udah, terus lama-lama aku bilang sama dia, ini kan plastik khusus apa yang nggak bisa daur ulang itu kan nggak ada makanan teman-teman, itu kan kering juga nggak bau kan, jadi ngirit plastik kan, kita plastik juga beli buat ngantongin sampah. Kalau plastik buat makanan yang khusus makanan itu nggak beli, kita dapat dari pemerintah. Terus akhirnya suamiku sekarang terserah aku. Banyak banget teman-teman perubahan suamiku selama menikah sama aku itu. Dan sekarang aku lupa ini nomor yang berapa. Perubahan yang paling besar suami aku itu waktu dia masih single. Suamiku tuh suka banget kapal, apa itu, kapal laut gitu loh, kapal pribadi, ada kamarnya, ada WC-nya. Itu setiap akhir pekan, suamiku kan ujung minggu gak kerja, jadi dia itu langsung ke laut. Dari sini itu lautnya, dari rumah itu, dari kotanya ke, soalnya di kota lain teman-teman, perahunya itu nggak satu kota dia tinggal, satu lagi sekitar 2 jam setiap minggu teman-teman. Terus setelah menikah sama aku, dan aku itu nggak suka setiap hari di laut, panas-panasan, aku nggak suka. Emang dari dulu aku itu nggak suka begitu. Aku suka tapi nggak harus setiap ujung minggu ke sana gitu ya. Terus akhirnya aku bilang sama suamiku, terserah, kalau kamu mau ke laut silahkan ke laut, aku mau di rumah saja, bilang gitu kan, waktu awal nikah gitu, tahun pertama gitu ya. Terus akhirnya suamiku ke sana sendiri, di laut sendiri, tapi pulang pergi, nggak nginep di sana. Jadi, dan aku lama-lama kasihan, jauh-jauh. Kalau musim panas itu kan nggak selalu musim panas, kadang-kadang musim hujan dan berangin. Kalau di Norwegia itu hujan berangin itu tambah dingin teman-teman. Di kapal nggak bisa, di perahu maksudku, di perahu itu nggak leluasa, dinginnya itu seperti winter. Terus nanti kalau punya perahu itu musim salju kan nggak bisa dipakai, minimal 8 bulan nggak bisa dipakai, dan itu bayar pajak, bayar penginapan setiap bulan itu kan. Dan aku bilang sama suamiku lama-lama, waktu tahun pertama aku belum berani bilang, itu kita pakai kapalnya itu nggak setiap hari, cuman ujung minggu, tapi ujung minggu juga nggak setiap ujung minggu karena cuacanya beda-beda, setiap hari harus kerjakan. Kita lagi sering, kalau musim panas sering ke luar negeri liburan biar tahu negara lain, anak tambah berpengetahuan gitu. Terus akhirnya suamiku kapalnya dijual teman-teman, itu dijual, terus uangnya buat bayar rumah, bayar kita liburan ke luar negeri gitu. Jadi terutama itu buat bayar rumah waktu kapalnya dijual.
Waktu itu dia nggak bilang ke aku mau dijual, dia terus sudah sudah deal sama pembeli gitu ya, terus kapalnya mau dijual, perahunya mau dijual. Kenapa dijual? Aku bilang, nggak dipakai lah, kita kan sering ke luar negeri kalau musim panas, jadi kalau kita mau pengen naik perahu ke laut, kita bisa nyewa gitu. Terus terserah kamu, kalau itu kan kapal-kapal kamu, aku bilang gitu. Terus kamu bener juga, suamiku bilang aku bener juga, daripada soalnya itu musim panas sama musim dingin itu lebih banyak musim dinginnya teman-teman. Jadi pesawat lagi, kapalnya itu lebih nganggur banyaknya daripada dipakai. Dan hari-hari kan suamiku juga kerja, tapi sampai sekarang itu akhirnya perahunya dijual. Terus tapi sampai sekarang ini tempat parkirnya kapal perahunya itu masih ada. Jadi yang dijual itu cuman perahunya saja. Kan ada tempat perahu, tapi kalau musim salju suamiku itu kapal perahunya maunya ditaruh gudang gitu. Itu gudang itu nyewa punya orang. Banyak kapal-kapal, bukan suamiku saja yang naruh kapal di gudang, bayar tiap bulan itu. Orang-orang banyak sekali teman-teman. Tapi sekarang itu tempat parkirnya masih ada. Kadang-kadang ada orang nyewa, disewain gitu. Kadang-kadang yang nganggur. Dan perubahan suamiku selanjutnya itu, awal-awalnya suamiku itu banyak sekali minum soda, Coca-Cola, Sprite atau Fanta atau seperti soda-soda gitu kan banyak banget di Norwegia. Itu setiap hari minum teman-teman. Rata-rata malah yang banyak minum itu di akhir pekan. Berbotol-botol pokoknya. Kalau hari biasa kerja kan hari-hari kerja, jadi kan minumnya cuman waktu pulang, terus nanti nonton TV bersantai gitu. Kalau pagi enggak. Dan lama-lama itu dia nggak beli teman-teman, nggak bawa pulang dari kerja. Biasanya kan pulang kerja itu sambil belanja sekalian gitu. Terus lama-lama enggak teman-teman. Terus aku tanya, kok nggak belanja Coca-Cola? Nggak ada. Nggak, aku mau potong itu Coca-Cola, mau mengurangi gitu ya. Terus anakku juga nggak suka Coca-Cola waktu itu. Aku nggak minum, aku sudah coba dari dulu waktu di Indonesia juga aku teman-teman. Aku memang nggak suka, aku bisa minum tapi aku lebih pilih yang pernah aku ceritakan. Aku pilih air putih atau jus gitu. Dan aku wine juga nggak, alkohol aku juga nggak minum. Terus akhirnya suamiku itu lama-lama nggak minum teman-teman, minumnya cuman akhir pekan saja. Akhirnya kalau akhir pekan gitu beli 1 botol gitu ke toko gitu, terus beli. Terus akhirnya lama-lama enggak teman-teman, karena anakku nggak minum, aku nggak minum, lama-lama enggak. Terus anakku sekarang sudah besar, akhir pekan itu harus ada Coca-Cola. Nggak harus sih, soalnya dia juga sudah pergi sendiri sama bapaknya ke warung beli jajanan buat akhir pekan. Jadi akhirnya suamiku juga akhir pekan minum Coca-Cola, tapi hari biasa enggak. Itu tadi perubahannya banyak suami aku, tapi sekarang balik lagi walaupun minum, tapi kan minumnya di akhir pekan saja, enggak seperti waktu single dulu. Dan seterusnya suami aku itu enggak suka air netes di lantai teman-teman, atau di meja, enggak suka, atau di dapur itu ada nyiprat-nyiprat air gitu ya. Nanti kalau dia ada ngelihat langsung dilapin. Terus paling nggak suka dia di lantai, nggak suka. Tapi dia nggak bilang teman-teman. Suamiku mau negur anakku, dulu itu suamiku nggak mau negur teman-teman. Walaupun anakku apapun punya kesalahan, dia nggak mau negur. Tapi sekarang suamiku, anakku sudah besar, dia mau negur tapi nggak, minimal negur itu setahun 1 kali. Beda sama maknya tiap hari bilang. Terus itu sampai sekarang pun suamiku nggak begitu suka ada air di lantai, kan lantainya kan kayu ya. Bagiku itu orang Norwegia itu sangat care banget sama rumah, sebab rumah itu bagiku tuh di Norwegia itu mahal banget gitu. Jadi orang kerja setiap hari itu hanya untuk beli rumah dan makanan tiap hari teman-teman. Jadi suamiku itu kalau ada air gitu ya, tapi kalau di dapur itu kan bukan kayu ya, di atasnya itu buat nyuci piring. Kalau ada itu sekarang dia sudah nggak ngelap. Dulu dilap gitu.
Perubahan suami aku banyak banget teman-teman, ya Allah. Kalau ingat itu aku kadang kekel, ketawa sendiri, kadang juga kasihan. Tapi kan aku nggak maksa. Jadi suamiku itu nggak selesa kalau kita makan di mobil awal-awalnya teman-teman. Kalau seperti waktu kita bepergian jauh musim panas kan kita sering kemana-mana gitu ya, makan terus akhirnya lapar, terus apalagi hari biasa walaupun kita nggak hari libur, kita ngantar anakku ini sudah banyak ini apa itu namanya, olahraga, bukan olahraga, tandingan. Anakku kan sering di akhir pekan itu sering sekali teman-teman. Waktu sebelum ada pandemi itu, setiap akhir pekan kita pergi tandingan di kota sana, dan setiap itu kotanya beda-beda teman-teman. Ada yang 3 jam naik mobil ke sana saja, jadi pulang pergi itu 3 jam, dan nanti pulangnya kita makan di McDonald gitu, karena di kotaku nggak ada McDonald. Anakku suka banget sama McDonald. Pokoknya setiap hari makan McDonald oke. Waktu aku pulang, sekarang malah jadi cerita yang aneh-aneh. Waktu aku pulang kampung itu kan aku pulang sendiri ya. Setiap hari anakku makan McDonald karena nggak masak ya. Suamiku kerja, pulang jam 5 sore, setengah 6 sore, belum nanti ngantar anak olahraga gitu. Jadi makan belinya jadi gitu. Setiap hari makan pizza McDonald gitu, tapi bukan McDonald burger, McDonald di McDonald, karena di kotaku nggak ada, tapi burger gitu. Di kotaku ada orang jualan burger, apalagi kutek gitu. Aku kutek di kamar mandi gitu, suamiku bilang ke aku, hati-hati itu nanti jatuh ke tempat mencuci tangan, itu kan putih semua. Aku diambilin handuk hitam gitu di bawahnya kutekan gitu, dia takutnya itu nanti nempel di itu, kan susah nyucinya kalau udah kering gitu. Tapi sekarang sudah enggak, awal-awalnya teman-teman, sekarang dia sudah terbiasa ya. Nah, sekarang kita sudah selesai ceritanya teman-teman. Cerita suami bule berubah setelah menikah dengan orang Indonesia. Bagi aku itu suamiku banyak banget perubahannya, dan perubahannya itu pelan-pelan, nggak langsung, dan aku juga nggak nyuruh, aku juga nggak maksa suami untuk berubah karena sudah adaptasi kebiasaan ya. Dan aku juga nggak bisa kalau nggak makan ayam goreng, kasihan anakku. Aku juga suka ayam goreng, suamiku juga suka ayam goreng. Tapi itu tadi ya, soalnya sebelum-sebelumnya itu suamiku belum pernah masak ayam goreng sendiri teman-teman. Kalau ke seperti liburan, KFC, McDonald gitu dia makan, tapi belum pernah goreng-goreng, masak-masakan berat gitu, belum pernah. Kebiasaan, jadi sudah terlatih, sudah biasa ya. Dan yang paling besar itu perahu itu tadi. Kadang aku kalau ingat seperti sekarang itu sedih gimana gitu loh. Aku juga nggak maksa teman-teman, aku cuma bilang karena sekarang sudah mempunyai keluarga itu, setiap musim panas kalau punya simpanan gitu, kita pergi ke luar negeri, kita pergi ke negara-negara sebelah. Jadi kita membawa anak lebih banyak pengetahuan di negara-negara orang sebelah, kasih lihat gini-gini, jadi anak itu semakin pikirannya semakin terbuka, pengetahuannya bertambah gitu. Dan juga seperti aku bilang tadi kan, kalau di perahu kan musim saljunya panjang, musim gugur juga sudah nggak bisa naik perahu teman-teman karena dingin banget. Jadi suamiku sudah memutuskan, walaupun aku sudah mencegahnya, nanti kamu getun, dia bilang enggak, ngapain getun, memang kenyataannya begitu, nggak bisa nggak bisa lebih enggak ke perahu gitu ya. Apalagi kalau musim panas kita ke luar negeri, kita nggak ke perahu. Dan itu tadi seperti aku bilang, suamiku lebih baik minjam daripada punya sendiri gitu. Kata dia itu punya sendiri sudah puas gitu. Nah, nanti kalau punya uang lebih gitu dia mau beli lagi katanya. Terus aku bilang, beli yang kecil-kecil kayak orang tua aku punya zaman dulu, cuman gini, perahu gini, nggak usah tempat tidur, nggak usah kamar mandi, nggak usah apa-apalah, aku bilang gitu. Ya kapan-kapan, dia bilang gitu. Terus ya itu tadi teman-teman, kalau aku melihat yang ke belakang itu seneng-seneng, sedih, ada yang lucunya juga, ada terharu. Sedihnya itu bukan sedih terharu gitu loh, bukan sedih karena sedih
Kan orang sedih itu berbeda-beda, sedih karena terluka, sedih karena kecewa, sedih karena hancur, sedih karena bahagia, sedih karena terharu. Kebaikan orang lain juga, kebaikan itu juga membuat orang sedih loh teman-teman, karena baik banget gitu. Jadi itu tadi teman-teman, aku menceritakan perubahan suami aku yang begitu banyak bagi aku ya. Dan semoga hari ini video aku menghibur teman-teman semua. Jika video aku hari ini ada yang negatif, jangan diambil ya teman-teman. Jika disukai, silahkan didengarkan. Kalau nggak disukai, silahkan diabaikan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah menemani aku di sini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua mempunyai hari yang menyenangkan, mempunyai keindahan bersama keluarga tercinta. Kita jumpa kembali di video selanjutnya. Have nice day buat teman-teman semua. Jangan lupa ya, dukung channel ini biar channel kita berkembang dan aku tambah semangat bikin vlognya. Terima kasih. Subscribe, like, dan share. Thank you. Haus banget ngomong. Dan di sana salju teman-teman. Sekarang turun salju tapi nggak deras, gerimis. Nggak kelihatan ya, gerimis ini, gerimis salju teman-teman. Dan itu yang putih-putih jeleret itu ski resort. Itu kalau malam, ini sekarang juga ada lampunya tapi nggak kelihatan. Kalau malam itu lampunya lebih terang seperti love ini. Itu lampu nggak pernah mati teman-teman, jarang sekali mati. Siang bolong, ada matahari mentar-mentar, lampunya juga nyala, kadang mati, tapi rata-rata nyala 24 jam. Itu juga nyala itu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 jeleretan seperti ini, sini gitu. Dan anakku sering ke sana hari habis sekolah, terus nanti PR, kalau nggak ada training dia pergi ke sana gitu. Karena apa itu namanya, kita beli cord itu nggak gratis teman-teman, soalnya pakai kabel car kan.